Perkenalkan, nama saya Indra Nugroho. Aku Vivi. Uh, Kita owner dari By NCC. Kalau misalnya sahabat Nova dan kawan-kawan yang bergabung hari ini pengen membuka bisnis makanan, kalau dari Mas Indra dan Mbak Vivi, apa sih yang harus dipersiapkan? Market research terkait sebenarnya kalau kita ngomongin F&B kan banyak slot ya. Kalau saya lihat banyak slotnya. Apakah mau slot ke restoran, kita main di take away, kita main di delivery, retail produk, atau kita main di Shopee Food. Itu sebenarnya banyak caranya. Cuma kalau menurut saya paling penting adalah market research. Apa sih yang menyebabkan orang itu daily kebutuhannya beli itu, masalah apa sih yang mereka mau, masalah apa yang mereka hadapi dan apa yang kita tawarkan untuk produk itu. Kalau dari sisi kita cari, kalau misalkan contohnya dulu adalah ready to eat, pada saat pandemi kita melihat orang akan mulai jarang ke restoran, makanya kita coba untuk tawarin makanan siap saji untuk mereka yang bingung mau GoFood atau apa, mereka bosan, mereka bisa beli ready to eat-nya. Lalu berjalan kita melihat makin banyak ada PPKM level 2, level 3 dan lain, kita lihatnya makin banyak orang melakukan hobi baru, yang tadinya cuma pagi ngantor, makan siang, ngantor lagi, pulang, GoFood, langsung tidur, istirahat dan lain. Sekarang mereka punya waktu untuk nyobain masak, nyobain mungkin nyobain jahit, nyobain apa dan lain macam-macam. Cuma kita ngeliatnya dari sisi bumbu ini, mentargetkan bagaimana untuk orang-orang yang belajar masak tapi malas untuk ribet, malas untuk motong. Mereka nggak tahu rasio bawang putih bawang merah yang pas kayak gimana, pakai kunyitnya kayak gimana, jahe itu bentuknya gimana. Mereka nggak usah bikin pusing, kita sediain bumbu dasar itu. Terus buat ibu-ibu yang emang udah bisa masak pun juga ini mengurangi waktu preparationnya ya. Jadi kayak misalnya kan banyak juga ibu-ibu yang WFH kan ya, tapi at the same time anaknya di rumah juga harus dimasakin. Jadi kayak mengurangi keribetan, kayak bentar lagi udah ada meeting nih tapi harus masakin anak, ya udah deh tinggal pakai bumbu dasar aja gitu. Itu bener-bener saving time sih menggunakan bumbu dasar ini. Dan sebenarnya kenapa kita launch bumbu dasar juga karena kita mau ngasih experience juga sih ke customer kita gitu. Maksudnya beda kan, kayak misalnya dia beli ready to eat kan itu tinggal makan aja. Sedangkan kalau bumbu dasar kan sebenarnya ada kegiatan memasaknya gitu, beda gitu lah experience-nya. Dan kalau mereka makan masakannya sendiri kan kayak lebih gimana gitu kan, kayak lebih wah aja rasanya gitu. Dan juga membantu ini sih, kalau ibu-ibu yang mau nyobain resep baru tapi nggak yakin sama bisa nggak ya gitu. Jadi buat mengurangi kegagalan itu, nyobain resep barunya ya udah pakai bumbu dasar jadi aja gitu. Karena kemungkinan gagalnya tuh akan lebih sedikit dibandingin kayak harus ngulek-ngulek sendiri gitu. Oke, berarti tadi pada intinya adalah kalau mau memulai bisnis itu tadi risetnya penting banget ya, Mbak? Iya. Oke. Dan yang menarik adalah bahwa ternyata yang menjadi konsumen dari BNCC ini bukan hanya yang tadi mau cepet nggak masak aja, tapi untuk yang udah bisa masak pun ini bisa punya value sendiri untuk mengurangi waktu tadi. Betul. Saat bahan baku semakin mahal, bagaimana tips By NCC mempertahankan kualitas dan harga agar customer tetap loyal? Sebenarnya kalau masalah ya itu selama ini juga itu lumayan, itu salah satu obstacle kita ya, bahan baku. Apalagi kalau mendekati Lebaran itu harga bisa naiknya gila. Nah sebenarnya kalau kita sih tetap kualitas rasa tuh nomor satu ya. Jadi walaupun harga memang naik, ya mau nggak mau tetap kita harus resep tuh harus tetap
seperti itu komposisinya. Nggak mau ngurangin cabai, nggak mau ngurangin bumbu lainnya gitu. Tapi ya emang masalahnya harga mau nggak mau marginnya memang akan lebih kecil. Ya. Mungkin kita ngelihatnya karena kita sudah setahun berjalan ya, kita punya data tren kapan sih harga naik, perkiraan harga naik dan lain-lain. Dari harga itu kita ngambilnya harga rata-rata hingga kita punya food cost itu seenggaknya sudah aman lah iya. untuk pada saat harga. Jadi kalau misalnya harga naik, cost-nya tuh secara on average tuh nggak bakalan mempengaruhi terlalu signifikan ke harga produk kita gitu, karena itu tadi salah satu pentingnya punya trend food cost itu. Jadi pas nentuin harga awal pun juga nggak terlalu kerendahan kalau misalnya suatu hari harga bahan bakunya naik. Berarti di awal nih sangat penting ya Mbak untuk riset dulu, karena mungkin kan belum dilalui nih harga naik gitu. Ini menarik sekali, banyak persiapan ya ternyata sebenarnya sebelum memulai. Kayaknya simpel padahal cuma jualan sambal sama bumbu dasar, tapi sebenarnya ribet di belakangnya. Tadi ada marketing, nyiapin SOP, ternyata ada persiapan riset yang banyak untuk mempersiapkan bisnis ini gitu ya Mbak. Iya, soalnya kita mikirnya ini mau long term kan ya, dan kita mau scale up ke arah yang lebih besar lagi gitu. Jadi penting buat dari awal tuh basicnya tuh memang sudah firm gitu. Jadi dari awal aja nih kita bikin SOP, bikin dapur yang emang serius gitu, supaya nanti kedepannya kalau kita mau scale up tuh udah nggak terlalu ribet lagi gitu. Karena dasarnya memang udah dibentuk sedemikian rupa untuk scale up sesuai target kita gitu. Ini berarti mulai aja dulunya tadi juga harus matang ya Mas, seperti itu.